Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin serta ulama zaman. Jemaah mutakhin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini mari kita duduk sejenak berniat i'tikaf, melanjutkan tadarus Al-Quran dan sejenak mengkaji daripada ilmu-ilmu Allah yang diantaranya setiap pagi khususnya serial Ramadan, maka akan kita bahas daripada ibrah dan durus daripada kisah-kisah para sahabat. Ada banyak pelajaran dan manfaat daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Mu'adz bin Jabal bahwasannya hati yang paling mulia setelah diciptakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati para sahabatnya. Dan bahkan kalau dikatakan bahwasannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang bukan hanya taat di atas sajadahnya saja, tapi juga mereka adalah orang-orang yang taat di dalam jihad fisabilillah. Maka kalau sekarang kita bisa menikmati Islam dengan baik, menikmati Islam dengan nyaman, bisa duduk di masjid, berzikir, beriktikaf, terus kemudian terkadang bisa menangis lezat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita tangisi yang keluar air mata, nyaman sekali, nggak ada lagi peperangan. Kalau zaman dulu para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus berjuang di medan perang. Yang mereka tangisi terkadang bukan hanya air mata yang keluar, tapi bersumpah darah. Maka yang mereka tangisi terkadang darah yang berjujuran. Maka keutamaan mereka tidak ada yang menandingi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya khairul qurun qarni, thumma yalunahu. Sebaik-baik generasi saya, artinya generasi sahabat, kemudian baru setelahnya. Dan ujian yang kita hadapi sekarang di dunia itu tidak bisa menandingi ujiannya para sahabat dan Rasul. Ujian yang paling berat kehidupan adalah ujian para Nabi dan Rasul, setelahnya para sahabat. Maka jangan kita merasa yang paling susah hidup di dunia, playing victim itu namanya. Karena pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat bagaimana para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima cobaan yang sangat pedih, yang saya rasa kita sendiri juga tidak sanggup untuk menerima ujian yang seperti itu. Maka ujian yang sekarang yang Allah berikan kepada kita tidak ada apa-apanya. Maka sering-sering kalau bacalah bagaimana kisah-kisah para sahabat, bagaimana kisah para nabi, bagaimana kisah para rasul, sehingga membuat batin kita lebih tegar dalam menghadapi ujian. Baik, pada pagi hari ini kita akan bahas satu tokoh yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, subhanallah, ini tokoh yang sangat mulia. Ini tokoh yang sangat agung, yang bahkan dikatakan bahwasanya Abu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang sahabat yang banyak kefadilahannya, banyak manaqibnya. Di antara daripada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian di antaranya adalah orang-orang yang pertama sekali atau disebut dengan al-asabiqun al-awwalin, awal-awal masuk ke dalam Islam, yang dibawa oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Secara nasab keturunan, ini orang Quraisy, masih ketemu dengan kakek nenek buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah bin Jarrah. Nanti ketemunya di
bin Malik bin Fihr. Nah, di situ baru ketemu dengan nasab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah bin Jarrah, nama aslinya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Amir bin Abdullah bin Jarrah. Adapun orangnya, ya, itu dikatakan ini orang yang hatinya paling lembut, rasa malunya paling kuat, wajahnya tampan. Maka kalau ada mahkota yang dikatakan itu kesatria tanpa mahkota, pangeran yang terjun di medan perang yang tegar sekali, nah inilah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan yang paling luar biasanya, sampai Nabi SAW memberikan julukan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa kata Nabi? Likulli ummatin amin, wa aminu hadhihi ummah Abu Ubaidah. Setiap kaum itu pasti ada orang yang paling dipercaya. Maka kata Nabi SAW, dan yang paling dipercaya di zaman ini, di kaum ini adalah Abu Ubaidah. Ini orang yang paling dipercaya, jujur, amanah. Orangnya lurus sekali, lembut. Bahkan kalau Umar bin Khattab malu melihat Abu Ubaidah bin Jarrah, bertemu dengan Abu Ubaidah malu. Kalau dilihat, ya, masa generasinya itu sepantaran dengan Umar bin Khattab, masih seleting. Nah, ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Cuman Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk orang-orang yang pertama sekali masuk ke dalam Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah, kalau dilihat secara wajahnya itu mirip dengan Abu Lahab. Jangan dikira Abu Lahab itu tidak tampan. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Lahab itu, ya, mungkin yang kita bayangkan Abu Lahab karakternya jelek, tapi wajahnya tampan. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Ini Abu Lahab adalah pemimpin Quraisy saat itu. Seorang pemimpin yang ideal, yang punya wajah tampan. Kalau bisa dikatakan inilah babak tampan pada masa itu. Lahab itu artinya, kalau secara bahasa, api yang memerah, yang tidak ada biru-birunya, sempurna sekali, merah betul, nggak ada celah. Itu disebut dengan lahab. Nah, maka kalau dianalogikan, diumpamakan kepada wajah seseorang, wajahnya ganteng, putih, bersih, tanpa bopeng. Nah ini, tanpa bopeng sedikit pun. Ini Abu Lahab, sempurna sekali kulitnya. Namanya Abu Lahab. Makanya Abu Lahab kenapa merasa ini? Ketika Khadijah dilamar oleh banyak orang-orang paling tampan pada masa Quraisy saat itu, ya, lelaki-lelaki tampan, tapi semua ditolak. Bahkan Khadijah meminang Rasul SAW, bukan dipinang, ya, meminang Rasul SAW. Maka saat itulah, daripada rasa-rasa iri Abu Lahab kepada ponaannya Rasul SAW mengalahkan ketampanan daripada Abu Lahab. Abu Ubaidah bin Jarrah secara wajah lebih dekat dan lebih mirip kepada Abu Lahab. Namun ada kemiripan juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan secara karakter dan sifatnya sangat-sangat persis dengan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kata para sahabat, di antara orang-orang yang paling sekali kalau ditemui adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibn Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jemaah yang dimuliakan Allah, postur tubuhnya sangat proporsional, ya, dan kurus, tinggi, jangkung, putih, bersih, berjenggot tipis seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Ubaidah bin Jarrah banyak manaqibnya yang kita telah sebutkan tadi. Di antaranya adalah di antara orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena fil jannah disebutkan 1 sampai 10 orang, dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah masuk ke dalam Islam
dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama Utsman ibn Affan. Ini barengan masuknya. Sehingga Abu Ubaidah bin Jarrah banyak melewati kebersamaan, kenang-kenangan bersama baginda Nabi SAW pada masa sulitnya atau pada masa bahagianya. Seiring dengan langkah bersama Nabi, seiring dengan bahu, Masya Allah, menyebarkan keislaman dan bahkan orang yang paling lurus dan paling amanah pada masa Nabi SAW. Sempat berhijrah ke Ethiopia, ke Habsyah juga, terus kemudian tak lama kemudian dia langsung pulang. Karena kenapa? Merasa meninggalkan Nabi SAW dan tidak tega bahwa Nabi SAW tinggal di Makkah dan menghadapi dengan penuh kesengsaraan, sedangkan orang-orang yang disuruh oleh Nabi SAW daripada orang-orang muslimin saat itu berhijrah ke Ethiopia mendapatkan keamanan. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah tidak mau meninggalkan Nabi SAW kesengsaraannya di Makkah sendiri. Maka balik dia lebih dibalik cepat Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan juga termasuk orang-orang yang berhijrah setelahnya ke negeri Madinah atau Yathrib. Abu Ubaidah bin Jarrah di antara durusul ibar atau pelajaran atau ibrah yang kita ambil dari banyak kisah-kisah dalam hidupnya, ketika Abu Ubaidah bin Jarrah pada suatu peristiwa di mana Nabi SAW bermubahalah dengan orang-orang Nasrani, yang disebutkan di dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah yang ditulis oleh Abdurrahman Ra'fat Al-Bashar. Penulis kita ini menceritakan ketika peristiwa mubahalah Nabi SAW pada satu peristiwa 10 Hijriah menulis surat untuk dikirim kepada Najran, satu wilayah Najran. Di sana banyak orang-orang Nasrani dan penduduk di sana itu kebanyakan memang orang-orang kaya. Orang-orang kaya karena hasil daripada masih ada bekas kerajaan-kerajaan Bizantium. Maka orang-orang yang memakai gelang emas itu tidak terasa, yang suka mengumpulkan emas, hidup dalam keadaan hedon. Ini orang-orang yang ada di Najran. Maka dikirimkan surat oleh Nabi SAW untuk diajak kepada jalan Allah. Maka saat itu orang-orang Najran ini mayoritas beragama Nasrani. Agama Nasrani tentunya di dalam Injilnya sudah disebutkan bagaimana ciri Nabi SAW, dan mereka percaya akan ada Nabi akhir zaman. Maka saat itu mereka mau membuktikan kenabian Nabi SAW. Setelah sampai surat itu ke tangan pemuka-pemuka mereka, akhirnya mereka pergi menghadap Nabi SAW, termasuk pemuka-pemukanya. Ada di antaranya pemuka-pemukanya disebut dengan Aqib, ada yang disebut dengan Sayyid. Dipimpin oleh Aqib dan Sayyid. Sekitar 60 orang datang kepada Nabi SAW. Ketika bertemu dengan Nabi SAW, singkat cerita, bertanya kepada Nabi, siapa nama ayah daripada Yusuf. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, bahkan sampai yang paling ditujukan ternyata apa? Mau ditanyakan siapa nama ayah daripada Isa alaihissalam. Jadi mereka mau berdialog tentang ayah Isa. Maka saat itu setelah dialog terjadi, singkat cerita, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW membuat mereka kagum. Terjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Sampai-sampai meskipun terjawab, tapi yang namanya mereka tetap segan untuk masuk dan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ya sudah, kalau tidak percaya juga, akhir daripada itu jalan tengahnya adalah mubahalah. Apa itu mubahalah? Bersumpah di tengah medan lapang, di medan yang lapang. Artinya sampai di sana mengatakan, kalau seandainya saya benar, maka kalian yang dilaknat oleh Allah, dan kalau kalian benar, maka kami dan keluarga dilaknat oleh Allah. Yang diceritakan di dalam surah Ali Imran, Qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum tsumma nabtahil. Maka saat itu Nabi SAW membawa keluarganya, membawa Sayyidah Aisyah, membawa cucunya Hasan dan Husain ke tengah medan lapang,
yang kemudian datang juga orang-orang daripada Najran ini, orang-orang Nasrani, kemudian di tengah-tengah bermubahalah. Kalau seandainya kami yang benar, maka kalian yang dilaknat. Dan kalau seandainya kalian yang benar, kami yang dilaknat. Tatkala sebelum terjadi mubahalah itu, orang-orang Nasrani sudah melihat ini awan hitam sudah berkumpul di atas. Mereka sudah memprediksi kalau seandainya ini Nabi benar, karena mereka percaya sebenarnya. Hati mereka sudah dikatakan oleh para sejarawan, hati mereka itu sudah 80% yakin ini Nabi. Pemukanya Aqib mengatakan, berdiskusi dengan kaumnya, ya sudah, kita patuh saja, tunduk saja. Kemudian terjadilah negosiasi. Wahai Nabi Allah, kami sudah cancel mubahalah. Kami mau ikut, kita diskusi bagaimana baiknya selain mengambil cara mubahalah. Akhirnya kata Nabi, ikut dengan agama kami. Itu yang kami tidak mau. Ya sudah, kalau tidak mau, bayar jizyah, pajak. Nah, kami pilih upeti saja, pilih pajak saja. Tapi pajaknya gede, gak masalah ya Rasulullah. Kami pilih upeti. Ya sudah kalau begitu. Cuma permintaan mereka disebutkan di dalam hadis, permintaan mereka meminta, ya Nabi Allah, kalau begitu utuskan satu orang lelaki kepada saya yang memang benar-benar amanah daripada kaummu. Ya. Kalau kita kan yang paling amanah ya Nabi. Ya. Tapi setelah tingkatan Nabi istilahnya, mereka perlu delegasi daripada Nabi SAW. Oke, baik, kata Nabi. Ya. Kata Nabi SAW di dalam hadisnya, aku akan mengutus seorang yang paling amanah. Ya. La ba'athanna 'alaikum rajulan amin. Bukan hanya amin, haqqo amin disebut dalam hadis. Haqqo amin itu benar-benar amanah, gak pernah bohong sama sekali. Oke. Setelah mendengar itu, para sahabat apa yang terjadi? Besok datang waktu zuhur, ya, kami akan mengutus seorang tersebut untuk pergi mengambil dan mengurusi jizyah kalian. Jizyah itu bukan enteng, banyak hartanya. Ya, yang mereka mau adalah itu harta sampai kepada Nabi. Artinya harus ada seorang yang paling jujur, yang paling amanah. Maka saat itu para sahabat ketika waktu zuhur datang awal, berbondong-bondong, bahkan dicerita oleh Umar bin Khattab, saya saat itu sengaja datang paling awal. Misalnya zuhur 12:30, jam 12, ini Umar bin Khattab jam 11 sudah datang ke masjid. Ya, untuk menunjukkan pencitraan depan Nabi, supaya saya yang diutus oleh Nabi gitu. Semua sahabat pengen saya yang diutus. Saat itu kata Umar apa? Kalau seandainya di dalam hidup saya tidak perlu jabatan apapun, bahkan ditunjuk sebagai khalifah, gubernur, tidak perlu. Saya pengen saat itu jabatan yang paling mulia ini. Pengen saya yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Bukan hanya Umar bin Khattab, semua para sahabat datang berbondong. Bahkan ketika setelah sholat zuhur di dalam safnya, ya, itu dikatakan oleh Umar bin Khattab, mereka semua seakan-akan menunggakkan dadanya dan kepalanya, seakan-akan begini, supaya saya yang ditunjuk gitu, berharap saya yang ditunjuk. Ternyata Nabi SAW mencari dan tertuju pada satu pandangan, Abu Ubaidah bin Jarrah yang ditunjuk. Wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, pergi uruskan urusan mereka. Maka dengan amanah, dengan rasa amanah yang tinggi, Abu Ubaidah bin Jarrah datang mengurusi permasalahan mereka. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan sebagian daripada kemuliaan Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka Umar bin Khattab bahkan ketika Nabi SAW wafat, ya, dan kemudian kita lihat di Bani Saqifah Bani Sa'idah, itu pendopo untuk dilantiknya pemimpin pengganti Nabi SAW. Jenazah Nabi, jenazah Nabi masih diurus oleh para sahabat yang lain. Saat itu di Saqifah Bani Sa'idah, di samping Masjid Nabawi, itu sudah berkumpul untuk mengutus, untuk melantik pemimpin baru. Kaum muslimin satu hari saja tanpa pemimpin kacau, maka harus ada langsung gantinya.
Maka saat itu Umar bin Khattab langsung menjabat tangan Abu Ubaidah bin Jarrah, mengatakan, kamu tanpa diskusi, langsung deklarasi, kamu adalah orang yang pernah dikatakan Nabi SAW yang paling amanah, maka terimalah jabatan ini. Kurang lebih begitu bahasanya. Maka tapi setelah itu terjadi diskusi. Kenapa? Karena orang-orang Ansar juga mengatakan, kami punya pemimpin, ya. Dan kalian punya pemimpin, mari diskusi, mari voting. Terjadilah musyawarah. Maka saat itu kata Abu Ubaidah bin Jarrah, saya meskipun dikatakan Nabi SAW, tapi ada yang lebih pantas daripada saya untuk memimpin menjadi khalifah, seorang sahabat yang paling mulia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala idhuma fil ghar, yang diabadikan di dalam Al-Quran, berdua yang selalu mendampingi Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi sakit, menyuruh sahabat ini untuk mengimami siapa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, inilah yang paling pantas. Maka saat itu sepakat Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah. Riwayat yang lain dikatakan Abu Ubaidah bin Jarrah dikisahkan ketika perang Badar terjadi. Nah, ini juga luar biasa. Di kancah perperangan, Abu Ubaidah bin Jarrah seperti singa yang mengamuk. Ya. Meskipun secara kepribadiannya di luar kancah peperangan, dia orang yang paling lembut, paling pemalu, paling sangat menjaga wibawa. Ya. Istilahnya gak nyeleneh, gak ngomong gak ada bercandanya, lurus kan. Dan paling banyak senyum. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka di kancah perperangan seperti singa yang mengamuk. Siapa saja yang ketemu, baik 10, 5, battle 1 lawan 5, 1 lawan 10, habis sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Di kancah peperangan Badar, Abu Ubaidah bin Jarrah ditunjuk sebagai komandan. Karena Badar itu sebenarnya, perang Badar bukan peperangan awalnya, tanpa ada taktik, tanpa ada formasi untuk melawan, gak ada. Bahkan para sahabat dikatakan gak banyak yang tidak bawa peralatan perang. Tujuannya apa? Cuman menghalangi daripada satu kabilah orang-orang Quraisy yang pulang berdagang. Akhirnya terjadi perang yang paling besar. Ya. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah diutus sebagai komandan saat itu. Dan ketika perperangan terjadi, Abu Ubaidah bin Jarrah luar biasa di dalam kancah peperangannya. Cuma ada satu orang yang dihindari oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika seorang tersebut menargetkan Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah selalu mengelak. Mengelak dikejar. Kalau ada yang lain, ya, dihabisi, dibabat habis sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi satu orang ini Abu Ubaidah bin Jarrah mengelak, tidak mau berhadapan berpapasan dengan satu orang ini. Allah mentakdirkan bertemu berpas-pasan langsung. Maka saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah tanpa mikir panjang mengayunkan pedangnya, membelah daripada kepalanya, terbelah dua ini orang. Terbelah dua. Siapa dia? Laki-laki tersebut ayahnya sendiri, Amir bin Jarrah. Kenapa begitu? Karena ini Abdullah bin Jarrah ayahnya. Abdullah bin Jarrah memang sudah beberapa kali didakwahi oleh anaknya sendiri tidak mau mengikuti agama Nabi SAW. Bahkan dikatakan oleh para mu'arikhin, para sejarawan, yang dibunuh oleh Ubaidah bin Jarrah itu bukan ayahnya, tapi kesyirikan yang dibabat habis. Ya. Nah, maka saat itu ketika terjadi, Allah Subhanahu wa taala bahkan memuji kelakuan dari Abu Ubaidah bin Jarrah, mengabadikan di dalam Al-Quran surah Mujadilah ayat 22. Apa yang berbunyi? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum. Engkau akan mendapatkan, ya, wahai Muhammad, engkau akan mendapatkan seseorang, ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, orientasinya cuma Allah yaumil akhir, Allah yaumil akhir dan Rasulnya. Itu orientasi di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Meskipun yang menjadi musuhnya adalah bapaknya, anaknya,
atau saudara-saudaranya, dia nggak peduli. Itu diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelakuan Abu Ubaidah bin Jarrah luar biasa. Kemudian di kancah perperangan Uhud, ini juga banyak aksi-aksi heroik yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Salah satu di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah, ketika Nabi SAW sudah terpukul mundur ke arah gunung Uhud, dan tidak sengaja saat itu ada beberapa sahabat yang melindungi, yang jadi tamengnya Nabi SAW, akhirnya terpukul mundur ke belakang. Terus kemudian Nabi SAW terinjak satu lubang dan terperosok ke dalam lubang tersebut. Tidak lama kemudian datang beberapa musuh-musuh Allah, diantaranya adalah Utbah bin Abi Rabi'ah, Abi Qabi'ah, ya. Datang ada 3 orang. Kalau kita ilustrasikan, ini orang di atas bertiga, sedangkan Nabi SAW di bawah, di dalam di dalam satu lubang, terperangkap, hanya berdua dengan Talhah bin Ubaidillah. Terperangkap, terperosok di dalam lubang tersebut. Apa yang terjadi? Nabi SAW benar-benar disakiti, dilempari batu dari atas. Kemudian Abu Qami'ah menghayunkan pedangnya sampai kena di bahu Nabi SAW. Bahkan Abu Qami'ah mengatakan, "Wahai Muhammad, lihatlah, perhatikan hari ini, akulah yang membunuhmu." Kata Rasulullah SAW, "Semoga Allah melaknatmu." Yang akhirnya ini doa Nabi SAW diijabah. Nanti si Abu Qami'ah ini, ketika setelah perang Uhud terjadi, kepulangan itu, kemudian dia hanya mencari dombanya yang hilang di atas bukit. Kemudian naik di atas bukit, ketemu dengan dombanya langsung mendantuknya, ya, langsung menerobosnya, dan kemudian dia jatuh dari atas bukit sampai ke bawah, patah semuanya, tulang-tulang patah. Ini semua daripada doa Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW saat itu benar-benar terluka, Bahkan di dalam riwayat banyak dikatakan saat itu pelipis Nabi SAW terluka parah, dan kemudian gigi Nabi sampai tanggal. Kenapa? Karena dirinya itu adalah helm perang. Kalau di antara helm perang, di samping-samping itu kan biasanya ada daripada jaring-jaring besi. Nah, jaring-jaring besi itu diantaranya ketika dilempari batu, bahkan jaring besi itu terkena, dan ketika ayunan pedang daripada Abu Qami'ah terkena daripada jaring itu, dan jaring itu tertancap di pipi Nabi SAW. Maka setelah perang Uhud terjadi, ini masih nancap di pipi Nabi SAW, dan wajah Nabi terluka parah. Ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah datang. Ini perhatikan yang ditulis oleh sejarah, apa yang dikatakan? Abu Ubaidah bin Jarrah datang, tidak mencabut. Awalnya Abu Bakar pengen mencabutnya, tapi Abu Ubaidah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, seandainya ada sesuatu hadiah yang paling bagus engkau berikan kepada saya, tidak perlu yang lain, cukup berikan kesempatan saya untuk mencabut daripada besi yang tertancap pada pipi Nabi SAW." Akhirnya Abu Bakar mengizinkan. Abu Ubaidah lah yang datang, mencabut dengan cara yang tidak menyakiti Nabi SAW. Tidak mencabut dengan tangan, tapi dia mencabut dengan giginya sendiri. Saking memang Abu Ubaidah melihat ini besi sudah menancap kepada gusi, bahkan nembus, dan pasti gigi Nabi tanggal di dalam. Dan dia pengen, kalau gigi Nabi tanggal, gigi saya juga harus tanggal. Maka dicabut dengan giginya sendiri. Akhirnya benar. Cabutan pertama, gigi depan Abu Ubaidah tanggal. Cabutan kedua, satu lagi juga tanggal. Akhirnya 2 bisa dikatakan ompong di depan. Tapi setelah pulang dari Uhud, apa yang dikatakan para sahabat? Wallahi, tidak ada yang bisa menandingi ketampanan Abu Ubaidah setelah dia pulang dari Uhud, dan setelah tanggal 2 giginya depan, Abu Ubaidah tidak ada yang berubah dari wajahnya, bahkan makin tampan. Ini daripada kemuliaan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah
akhir daripada hayat setelah Nabi SAW wafat dan kemudian diutus sebagai gubernur di Syam oleh Umar ibn Khattab ketika Umar ibn Khattab menjabat sebagai khalifah. Abu Ubaidah bin Jarrah diletakkan di wilayah Syam, dan ketika itu wilayah Syam terkena taun, penyakit taun, ya seperti virus corona lah, ya. Dengan cepat melahap, orang-orang cepat mati saat itu di Syam. Maka saat itu langsung Umar ibn Khattab menulis surat. Di antara redaksi suratnya kurang lebih seperti ini: kalau seandainya surat ini sampai di tanganmu, maka kalau sampai di malam hari, maka jangan tunggu esok hari untuk balik ke Madinah. Kemudian kalau ini surat sampai di tanganmu siang hari, jangan tunggu malam kau balik kepada sisiku, kata Umar ibn Khattab. Maka saat itu dibalas surat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Aku tahu apa maksudmu. Semua perintah itu dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Tidak pernah dilanggar oleh Abu Ubaidah bin Jarrah selama menjabat sebagai anggota daripada khalifah. Artinya selalu patuh kepada pemimpinnya. Hanya satu yang tidak dipatuhi. Ini apa kata Abu Ubaidah? Saya tahu maksudmu wahai khalifah. Engkau mau menginginkan saya terus hidup mendampingi dirimu, tapi hal ini tidak akan terjadi. Dan satu masa saya pasti akan menemui kematian, dan tidak akan sampai hati saya meninggalkan pasukan-pasukan saya, dan saya yang kau selamatkan, kau evakuasi ke tempat yang paling aman. Maka saat itu Abu Ubaidah menolak, tidak mau pulang, dan sampai terkena penyakit taun itu dan wafat di Syam, ya, radhiyallahu anhu. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah, orang yang paling mulia yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak manfaat yang kita dapat ambil daripada kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang pertama daripada keteguhan imannya, bagaimana orang yang paling jujur, terus kemudian orang yang paling mengedepankan Allah dan Rasulnya dan yaumil akhir. Tidak melihat siapa ayahnya, tidak melihat siapa daripada keluarganya, saudaranya. Kalau memang tidak mau mengikuti jalan Allah dan bahkan menghalangi orang untuk masuk ke jalan Allah, ditebas, ya. Memang sudah diusahakan untuk menghindari, tapi ternyata dia di medan perang Allah sudah menakdirkan demikian. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah banyak daripada kisah-kisah para sahabat yang memberikan pelajaran di dalam hidup kita, yang memang mereka lah orang-orang yang paling banyak menghadapi ujian, yang mungkin ujian yang kita hadapi sekarang tidak ada apa-apanya daripada ujian yang mereka hadapi. Baik, itu yang dapat kami paparkan pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan serial tokoh berikutnya di esok hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, silakan yang mau talaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Good morning guru. Good morning too. Ini udah kayak apa namanya? Udah kayak Amir bin Jamuh yang kita cerita kemarin. Ketemu Nabi langsung selamat pagi. Subahan. Apa kata Rasul setelah itu? Kami diajarkan kata-kata yang lebih mulia daripada good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu kata-kata yang paling lebih mulia daripada good morning. Tulisannya tuh Wagupi. Wah Gufi kemana aja? Kemarin tuh dari puasa pertama ada bontot nikahan Tat di kampung. Jadi pulang kampung. Pulang kampung. Ini berbalik. Kemarin minggu. Enggak di sini. Warnanya putih. Warnanya putih. Nih Wagupi. Mana ya Tat? Surah At-Takwir ayat 15. Apa At-Takwir? Lagi. Ayat 15. Dapat 15. Hari ini 25 ya. Ini ada Fala. Ya, wala uqsimu bil khunnas. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil Uqsimu Fala uqsimu bil khunnas. jangan dipanjangin. Bil khunnas. Bil khunnas. Jawari Al-jawari. Al-jawari kunnas. Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Wal-laili idha ashas. As As wa subhi idha tanafsa. was subah. Coba perhatikan dulu. Was subhi idha tanafsa. Coba perhatikan dulu. Idha tanafasa. Enggak dong. Enggak dibaca sanya. Oh saya enggak. Sanya tetap diwasukunkan, diwakafkan. Wasubah. Wasubhi idha tanafsa. Tanafas. Ulangi. Wasubah. Wasubhi idha tanaffa. Jangan dipanjangin. Tanafas. Ulangi. Wasubhi idha tanafsa. Tanafas. Ulangi. Wasubhi idha tanafas. Innahu laqawlu rasulil karim. Innahu laqawlu rasulil karim. Rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Dikuwatin indadil arsi hakim. Coba lihat apa hurufnya. Hakim. Arsi makin. Ulangi. Panjang. Dikuwatin indadil arsi makin. Makin.
muto'is sama in muto'in sama sama muto'in sama amin wa ma sahibukum bimaghnun mag apa hurufnya itu depan yang sukun Mim. Mim setelah mim wow setelah mim apa ja yang sukun ja wa ma sahibukum bimajnun ya walaqad ra'ahu bil ufukil mubin oke wa ma huwa ini lama hari ini karena ada yang ini kan Wagufi hari ini sampai jam 8 abisin dada wa ma huwa alal ghaibi bijan bidonin wa ma huwa bikulli syaitonir rajim fayan nadat baca yang benar Pak natad habun ya in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum an ayyastaqim liman syaa minkum ayyastaqim ya wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya nanti lanjut ke sini. Abasa. Makasih ya Tat. Masya Allah saja. Guru saya ini luar biasa. Datang terus ya tiap pagi ya. Ya harus Tat ya. Bisa anjlok ini mah. Ini cakep banget sih. Ya kenalin. Lihat apa di grup Ahmad Bukron kangen sama Ustaz. Salam. Ya, grup. Salam dulu lah ya. Bisa 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairul dharri wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim fadlalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah wa kullun wa'adallahul husna wa faddalallahul mujahidina alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin
ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura wa may yuhajir fi sabilillah wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi apasnya wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi raqaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruja min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yakhruja min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in taqsuru salat. Oh dari indah. Iya, dari indah deh. Oh dari an. Taqulu minas sholati in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina semua bangun. Akhir dua halaman ya Ustaz. Terakhir dua halaman. Aina tadhabun in huwa likulil alamin liman sya'a minkum ay billahi wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira minal ladzina hadu yuharrifuna kalima an mawadihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina asinatihim wa ta'na fiddin walau annahum qalu sami'na
annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minun fala yu'minuna illa qalila ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi isman mubina alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila langsung Pak. Langsung apa nih? Langsung kerjaan. Langsung tidur. Padahal saya suruh di dalam sini nggak di dekat pom bensin. Ini kuat ceritanya. Kalau kesulitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وجوه يومئذ Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal Yaumil akhir. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيران كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيران الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Motor udah jadi. Alhamdulillah. Baru jadi tadi pagi. Oh gitu. Maju kan lagi di sini. Ada Di rumahnya. di Selatan, belum sini. Ini di kapan malamnya? Ada kan? Mau kemana? Oh, udah pulang. Lanjut di ayat ke 92.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta لن تنالوا البر Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'am كل الطعام Kullu ta'ami kana hillal hillalil إلا اللبن Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humudz zalimun. فأولئك هم الظالمون Faulaika humudz zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wadi'a Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahid bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajjaw wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya
ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab alladzina utul kitab alladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita tutup, saya ada sedikit informasi yang ada bahagianya, ada sedihnya, kabar baik dan kabar buruk ya. Bagi saya pribadi, baiknya alhamdulillah saya sudah keterima doktoral di Madinah. Alhamdulillah. Dan muqabalah, harus muqabalah, interview. Kabar-kabarnya harus keberangkatan ke sana kemungkinan besar di dalam bulan Ramadan ini. Dan kabar-kabarnya katanya, masih berita angin, visa lagi terurus, tapi tiket katanya sudah dibeli, sudah diuruskan, kemungkinan besar di tanggal 5 Maret. Otomatis mungkin ya saya harus hijrah ke sana. Artinya selama sampai selesai ya kurang lebih Estimasi 1 tahun lebih, atau bisa jadi lebih daripada 1 tahun, artinya kemungkinan kalau ada saya punya ladang dakwah di sana ya mungkin menetap di sana, karena sudah memutuskan dengan istri pun mau meninggalkan kerjaannya ngikut saya ke sana. Apalagi kondisi istri yang nggak bisa ditinggal karena lagi hamil, jadi saya memutuskan bawa saja, dan itu lebih baik mudah-mudahan. Kira-kira kapan tak? Kira-kira kapan di bulan Kemungkinan Ramadan? besar 5 Maret. Dan ketika saya lihat jadwalnya itu pas hari setelah malamnya saya sempat ngimam terakhir di sini. Jadi malam 1, malam 2, malam 3. Hari ke-15 berarti 15 puasa, pertengahan puasa. Jadi dari kalau nggak salah 13, 14, 15 saya. Jadi malamnya sempat ngimam di sini, besoknya berangkat. Itu kalau memang pasti. Saya mau memastikan juga dulu. Madinah ya? Madinah. Sedih ya? Mudah-mudahan. Dan buruknya adalah bikin. Buruknya adalah talaki kita terhenti secara offline. Tapi nanti gimana coba difikirkan supaya bisa berlanjut terus. Saya pengennya semuanya khatam, semuanya dapat ijazah. Cuman kalau memang tidak memungkinkan untuk bisa buat secara barengan Zoom-nya, saya insya Allah standby bisa menerima nanti buat janjian kapan mau talaki video call
boleh. Ya. Zoom Artinya saya secara bisa pribadi. pakai. Atau kalau secara bareng-barengan kita tentukan harinya Sabtu Minggu mungkin ya tetap weekend di sana kan weekend juga masih. Di Zoom-nya tadi. Artinya sepakatin nanti Zoom saja. Mungkin bisa juga di sini nih ya. Sabtu Minggu bareng-bareng di sini. Satu handphone saja misal pakai nanti satu. Ya artinya yang mungkin sebelumnya yang saya yang duduk di sini adalah saya, sekarang handphonenya yang duduk gitu loh. Jadi saya di sana, handphonenya di sini. Jaringan mesti. Ini kan di sini ada Tapi wifi. bisa kok, enggak. Ada wifi. Bisa kok. Pakai Zoom tapi bisa lebih bagus pakai Zoom daripada Jadi tetap pakai- bisa berlangsung saya Tetap kira. bisa berlangsung. Jadi layar itu ya. mudah-mudahan nggak Kalau pakai terhenti. layar kadang-kadang ini ya boleh aja nggak bisa. Kalau nggak pakai TV yang ini Bisa. Nggak pakai handphone. bisa pakai handphone juga boleh. Iya. Kan bisa Kalau pakai di layar rumah. mesti masukin ke layar nggak repot. Ya bisa aja sih bawa laptop ke sini. Saya nggak punya laptop, kalkulator nih. Ntar pakai laptop. Nggak pakai handphone lebih simpel. Iya kan? Handphone juga bisa. Iya pakai layar dimasukin ke sini bisa. Kalau mau jadi kita online dengan Ustadz dari sana. Cuman nanti misalnya handphone itu letakin mikrofonnya gitu. Iya. Ya. Biar Nah, ini kedengaran, bisa pakai. maksudnya ketika talaki bukan orang yang di sedang talaki aja yang bisa dengar ketika dibenerin, tapi Iya. semuanya bisa. Mic ya perlu mikrofon betul. Ya. Artinya bisa masih dilanjut. Nah, mikrofon letakin satu, awalnya masih bisa kita lanjutkan kajian, terus kemudian kita lanjutkan lagi, insya Allah bisa. Tapi udah pasti nih. Kemungkinan besar, insya Allah. Ya. Harus berarti. Cuman kita berencana Allah yang menentukan ya. Insya Kalau Allah. saya. Kemarin itu saya sempat ngobrol sama Pak Jugan gitu, soal ini. Karena Pak Jugan seperti Pak Gayung tersambut. Jadi Pak Jugan kemarin ketemu saya berencana pengen buka bisnis di sana. Di sana. Nah, gitu. Dan ketika saya bilang saya pengen tinggal di sini, saya sudah ngurusin, mudah-mudahan saya keterima di sini. Soal juga wah pas banget Ustaz. Kalau nanti Ustaz di sini sudah ya, karena memang ancangannya jangka panjang, maksudnya 1 tahun ke depan gitu, masih lagi dalam proses. Nanti coba Ustadz lihat-lihat gimana cara untuk buat bisnis di sini, bikin rencana sih mau bikin restoran, Oh iya. restoran masjid situ ya, restoran Sunda kayak gitu. Coba Ustadz. Baik, insya Allah coba saya cari tahu nanti coba ini nanti insya Allah saya bantu. Ya share kalau gitu, makanya saya juga pengen ngobrol. Mudah-mudahan nanti kalau siapapun berangkat ke sana, ya, rencananya kami juga tidak ngambil di asrama, mau nyewa tempat tinggal apartemen. Mudah-mudahan siapa aja yang ke sana nanti bisa nginep di rumah saya. Ya. Kalau berangkat pribadi nggak usah sewa hotel udah, jadi di rumah saya aja, jadi kosnya lebih murah gitu. Nah, jadi saya juga ingin supaya siapa aja yang berangkat, keluarga atau siapa aja nggak usah sewa hotel gitu, langsung di rumah saya aja. Mudah-mudahan Amin amin. semoga Allah mudahkan semua. Baik, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.